kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami minta hamba-Nya Bapak Simanjuntak untuk membawa kita di dalam doa firman Tuhan. Baiklah saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, penyembahan, sukacita kami semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Inilah hati kami yang haus akan Engkau. Inilah hati kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang mengerti. Kau adalah Allah yang peduli dalam hidup kami. Katakan di hadapan Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara. Terima kasih Tuhan buat segala cinta kasih.
Kami memuji menyembah Engkau bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kami bersuka cita hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bahkan kami gereja menyembah ini memuji menyembah Engkau. Terima kasih untuk segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini Tuhan sekali buka hati kami, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami rindu dan kami siap untuk mendengarkannya. Hamba berdoa biarlah firman-Mu Tuhan memberkati setiap pribadi kami. Tidak ada satupun daripada kami yang pulang dengan tangan hampa. Setiap kami menerima berkat kebenaran firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Roh Kudus ajar kami untuk kami mengerti dan hidup di dalamnya. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghulu udara yang mencoba merampas firman Allah dari hati, pikiran dan pendengaran kami. Sepakat sehati kami ikat tolak maka hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami rindu dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang kita yang rindu, mari sama-sama katakan amin. Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih tim musik yang luar biasa dan juga pemuji yang luar biasa. Saya kecil sedikit ya. Tes satu menit. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini bertepatan dengan hari yang ke-8 tahun yang ke-80 Indonesia merdeka. Dan kita rindu bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi hidup kita juga dimerdekakan. Amin. Kita dimerdekakan. Kalau Indonesia dimerdekakan dari penjajahan Belanda, tetapi kalau hidup kita dimerdekakan dari dosa. Seperti kehidupan manusia, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau dia diikat oleh kuasa kegelapan, oleh dosa, maka dia terkurung oleh kuasa dosa itu, dia tidak bebas. Tetapi orang yang hidup dalam kemerdekaan, orang yang bebas, orang yang lepas, semua itu adalah orang-orang yang merdeka, orang yang bebas, orang yang milik Tuhan. Nah, seperti bangsa Indonesia yang sudah merdeka, tentu ini perjuangan bagi kita, bukan hanya sekedar merdeka secara hukum, secara de jure, tapi secara de facto juga, secara fakta juga Indonesia harus merdeka dari korupsi dan segala macam kesulitan-kesulitan bangsa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau minggu kemarin kita berbicara tentang kesetiaan. Jadi memang kita harus menjadi orang yang setia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan. Ada 2 tas dari tulis oleh Bapak Sekretariat kita. Jadi terima kasih Pak Sekretariat sudah menerbitkan warta bagi kita. Amin. Dengan kreasi-kreasi yang begitu luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. Kita baca firman Tuhan yang dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan bacakan firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada pertimburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan walaupun dalam hadapan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah memesongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini minggu yang ketiga ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini berbicara tentang kesehatan. Amin. Berbicara tentang kesehatan Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, hanya ada dua lembaga yang dibangun oleh Allah. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gerejanya. Jadi gereja ini bukan lahir karena pikiran manusia, bukan. Jadi gereja ini bukan lahir karena kehendak manusia, bukan. Tapi gereja lahir adalah dibangun oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, dan Dia datang ke dunia ini satu hal yang dia lakukan adalah membangun gerejanya. Alkitab mencatat bahwa Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Artinya bahwa semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita semua ini adalah tubuh Kristus. Sama-sama katakan tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Jadi saudara dan saya itu adalah tubuh Kristus. Artinya kalau kita tubuh Kristus, antara satu dengan yang lain itu harus terhubung. Tangan kiri, tangan kanan tidak bisa berkata kepada tangan kirinya, aku tidak memerlukan engkau. Tidak bisa. Karena dia adalah tubuh. Atau kaki kanan ini tidak bisa berkata, kaki kiri aku tidak perlu engkau. Tidak. Yang namanya tubuh saling memerlukan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa kita ini jemaat Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Nah, bagaimana tubuh Kristus itu dapat menggerakkan, dapat berjalan dalam visi Tuhan, dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan amanat agung itu? Maka yang dilakukan oleh tubuh Kristus itu adalah bersatu, sehat. Jadi tiba-tiba tidak bisa gereja Tuhan atau jemaat Tuhan berjalan sendiri-sendiri. Semua kita harus ada dalam satu kesatuan untuk kita bergerak bersama menyelesaikan visi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada gereja ini. Visi Tuhan adalah bagaimana gereja itu melangkah maju untuk memberitakan Injil. Dalam Matius 28 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan jadikanlah mereka bangsa muridku, dan ajarlah mereka, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Itu adalah visi Tuhan. Itu adalah amanat aku. Itu adalah kegerakan yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Nah, bagaimana gereja Tuhan bisa melangkah dalam visi Tuhan? Satu hal yang dia harus lakukan adalah dia harus ada dalam kesehatan. Dia harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang diperlengkapi dengan karunia Tuhan. Karunia masing-masing bagi kita adalah untuk memperlengkapi kita, memperlengkapi tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan kita ini adalah tubuhnya. Jadi semua kita diberikan karunia oleh Tuhan masing-masing bagi kita adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Jadi semua kita saling memerlukan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Tidak bisa dia berkata aku tidak perlu engkau, atau yang satu berkata aku tidak perlu engkau. Tidak bisa. Semua kita adalah satu persekutuan, satu tubuh. Satu unit tubuh. Kalau sedot nara, sedot itu jatuh nanti keong kan, ya tahu kan? Jadi aman hijau unit, satu unit. Artinya semua itu lengkap. Dalam tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kepala. Semua itu saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, iblis tidak suka yang namanya kesehatan. Sangat tidak suka. Makanya bagaimana dia caranya menghancurkan gereja atau menghancurkan satu keluarga dengan cara apa? Memecah belah. Itu siasat setan, siasat iblis. Ada banyak keluarga hancur atau gereja itu hancur. Kenapa? Karena tidak ada kesehatan, tidak ada kebersamaan di dalam, tidak ada kesehatan di dalam. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita kuat, supaya kita melangkah untuk mengerjakan visi Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bergerak melangkah melakukan visi Tuhan dalam gereja Tuhan, mari kita semua sehat. Amin.
sehati, bergerak bersama, melangkah bersama. Dalam sehati ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini punya ego masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya latar belakang budaya beda-beda, budaya Batak, budaya orang Dayak berbeda, cara mungkin dalam tata masyarakat dan lain sebagainya sehingga mempengaruhi cara berbicara, cara berpikir dan lain sebagainya. Kita semua berbeda-beda. Tetapi dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, kita harus sehat. Dalam perbedaan itu kita bergerak dalam kesehatan. Karena hanya dengan kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menyelesaikan, kita dapat mengerjakan apa yang visi Tuhan bagi gereja. Demikian juga dalam keluarga kita, bagaimana mungkin seorang istri atau seorang suami bahkan dengan anak-anaknya mereka tidak sehat, tidak bisa Bapak Ibu. Harus sehat. Harus sehat Bapak Ibu sekalian. Nah, tantangannya Bapak Ibu dalam kesehatan ini, sekali lagi saya katakan bahwa kita ini punya ego masing-masing. Nah, kita buka sebentar. Ternyata untuk mengikuti Tuhan itu tidak salah kalau Tuhan katakan itu harus menyangkal diri. Karena memang kita harus taklukkan apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi obsesi kita, tetapi kita menaruh itu semua adalah di bawah, lalu kita angkat bahwa apa menjadi kehendak Tuhan, apa menjadi rencana Tuhan, itulah yang menjadi prioritas kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa Matius 16:24 bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah, mengikuti Tuhan artinya menjadi jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri secara bukan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Diri kita itu siapa sih diri kita? Diri kita ini adalah apa yang menjadi kemauan kita, itu diri kita. Apa yang menjadi kehendak kita, harga diri kita, itu diri kita. Tapi Tuhan katakan bahwa menyangkal diri, artinya kita mematikan apa yang menjadi kehendak kita sendiri dan menaruh prioritas apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di atas kepentingan kita. Dan ini mutlak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengikuti Tuhan itu seperti ini, menyangkal diri. Menyangkal diri ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita punya kehendak, kita punya obsesi, kita punya keinginan, tapi Tuhan katakan matikan itu, letakkan kepentingan Tuhan di atas kehendak kita. Menyangkal diri, menyangkal diri, pikul salib. Artinya pikul salib ini adalah mungkin karena iman kita harus menanggung tanggung jawab. Kalau saya katakan penderitaan, mungkin Bapak Ibu bisa berlebihan kalau penderitaan. Tapi kalau dikatakan tanggung jawab, kalau kita mengikuti Tuhan itu berbicara tentang tanggung jawab, maka di dalam itu juga ada yang namanya penderitaan. Menderita bukan menderita karena apa namanya? Karena kekurangan makan atau apa, bukan. Penderitaan kita adalah karena iman kita mungkin kita ditolak. Karena iman kita mungkin kita tidak dihiraukan. Itu penderitaan kita. Tetapi oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa mengikuti Dia sekali lagi adalah menyangkal diri dan pikul salib. Artinya ada tanggung jawab, ada beban, ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu menjadi pengikut Tuhan Yesus, tidak serta-merta suka kita tidak. Menyangkal diri mengikuti Yesus. Oleh sebab itu untuk menjalin sebuah kesehatan dalam satu gereja Tuhan, kita harus berusaha menekan apa yang menjadi kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri, dan meletakkan kepentingan Tuhan, meletakkan keinginan Tuhan, sehingga apa? Sehingga kesehatan itu boleh terbangun. Matius 11 ayat Markus 8:34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi dua Injil ini mencatat supaya kita menyangkal diri.
memikul salib dalam tubuh Tuhan Yesus. Artinya di dalam gerejanya ada standar kebenaran. Ada standar kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah gereja Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada penyangkalan diri, mustahil kesehatan itu bisa dibangun. Nanti kita akan belajar bagaimana kesehatan itu dibangun. Jadi kalau kita tidak mau menyangkal diri kita, memikul salib itu kita tidak akan bisa membangun yang namanya kesehatan. Semua baik itu dalam keluarga, dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan, atau dalam apapun juga, kalau kita tidak bisa menyangkal diri, memikul salib, kita tidak akan bisa membangun yang namanya kesehatan. Nah, hari ini kita belajar ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana membangun kesehatan? Bagaimana membangun kesehatan Bapak Ibu Saudara? Ini pelajaran bagi kita. Nah, bagaimana saya membangun kesehatan? Saya membangun kesehatan dalam keluarga saya membangun kesehatan di dalam gereja Tuhan. Nah, dasarnya seperti apa? Mari. Yang pertama adalah dasar untuk membangun yang namanya kesehatan. Yang pertama adalah merendahkan diri. Untuk kita boleh membangun kesehatan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki sebuah kehidupan yang merendahkan diri. Alkitab mencatat untuk menjadi merendahkan diri, kita harus belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Matius 11 ayat 29 sampai 30 saya katakan, "Pikul aku yang kupasar dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab hukum yang kupasar itu enak dan daripada pukul ringan." Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang rendah hati? Tidak ada figur lain yang bisa menggambarkan itu. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang bisa menjadi figur kita. Dialah yang memberikan contoh bagi kita bagaimana seorang pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, itulah orang yang rendah hati. Bapak Ibu bayangkan pada saat Tuhan Yesus dia diludahi, apakah Tuhan Yesus membantu diludahi? Tidak. Pada saat dia diperkatakan, pada saat dia dicambuk, pada saat dia dipukul, bahkan dia disalibkan, apa yang dia perkatakan? Ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini dasar bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk membangun kesehatan adalah merendahkan diri, hidup dalam firman, melakukan firman. Itulah orang yang rendah hati. Jadi melakukan firman Tuhan itu sekali lagi adalah orang yang rendah hati. Amin. Melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Mungkin karena dia melakukan firman Tuhan, dia mungkin dikucilkan. Karena dia melakukan firman Tuhan, mungkin dia diremehkan. Karena dia hidup dalam ketaatannya, dia diremehkan. Tapi satu hal, bahwa saat kita melakukan firman, berjalan dalam kebenaran setiap hari, itulah orang-orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan orang yang silakan hati ini orang rendah. Bukan begitu, Bapak Ibu. Aduh, kalian aja, aku ini siapalah, aku ini orang miskin, tidak berdaya. Bukan begitu. Orang yang rendah hati adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin berisiko, karena kita mempertahankan iman kita, mungkin kita ditolak. Karena kita mempertahankan iman, percaya kita hidup dalam firman, mungkin kita dikata-katain, mungkin anak. Tetapi orang yang rendah hati, dia harus tetap teguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, belajarlah padaku, kata Tuhan Yesus. Untuk menjadi pribadi yang rendah hati itu, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia dicaci maki, dia diolok-olok, dia tidak bergeming. Dia tetap melakukan itu. Dia tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan menyelesaikan visi yang sudah Tuhan tetapkan. Ya Tuhan, ayat Allah membuatkan tentang bagaimana seorang Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati? Belajarlah dari Tuhan. Merendahkan diri satu dengan yang lain.
Bayangkan Bapak Ibu, dalam satu jemaat Tuhan, kalau kita tidak saling merendahkan diri. Misalnya kita rapat, kita punya pendapat, nah, pendapat saya begini. Yang satu bilang, enggak, pendapatku begini. Satu bilang, ikuti aku, enggak, ikuti aku. Punya saya ini paling benar. Bayangkan, kalau semua kita tidak mau saling mendengar, saling menguatkan atau saling merendahkan diri, maka tidak akan terbangun yang namanya kesehatian. Jadi untuk membangun kesehatian itu wajib dan harus seorang pribadi itu merendahkan diri. Mungkin saat kita rapat, saya punya ide begini, mungkin yang satu berkata, oh saya punya ide begini. Lalu kita simpulkan aja bagaimana kita kalau kita lakukan ini, juga sepakat enggak. Jangan bilang, oh enggak, atau bilang, oh iya. Yang di belakang, tadinya enggak begitu. Jadi apa yang menjadi kesehatian kita, apa yang sudah kita perkatakan bersama, putuskan bersama, kita lakukan itulah orang yang rendah hati. Ya mungkin bisa salah. Nah tapi waktu akan menjawab, kalau salah, ayo kita perbaiki sama-sama. Kan begitu. Jadi bangunlah kesehatian itu dari sikap hati, sikap pribadi yang merendahkan diri. Tidak mengatakan, oh aku hebat, aku punya pendapat yang paling tepat, itu paling bagus seperti itu. Tidak begitu. Membangun kesehatian adalah merendahkan diri satu dengan yang lain. Amin. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sikap hati itu menganggap bahwa orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, saat kita punya sikap itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka tidak akan terjadi konflik. Saling mendahulukan, saling mendahului dalam memberi hormat, saling mendahului dalam menyapa. Ya, dia menyapa. Oke, dan membahas ayat menyapa aja dulu. Menyapa itu ya menegur lah, Bapak. Apa kabar itu? Jadi membangun sebuah kehidupan yang merendahkan diri. Ini dasar. Bayangkan kalau semua orang jemaat Tuhan sombong, nggak mau mengalah, pokoknya ngotot, nggak bisa begitu. Kalau kita rindu terjadi kesehatan dalam gereja, terjadi kesehatan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, menjadi pribadi yang merendahkan hati. Bukan rendah diri, bukan merendahkan hati, artinya hati yang taat kepada kebenaran. Jadi hal yang pertama, bagaimana membangun sebuah kehidupan yang ada dalam kesehatan, hal yang pertama adalah merendahkan hati. Mau menjadi pribadi yang rendah hati? Amin. Saat kita mau membangun sebuah kehidupan yang rendah hati, belajar dengan Tuhan Yesus. Jadi enak belajar dengan belajar dengan Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Tuhan Yesus supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Saat dia taat melakukan firman sampai taat sampai mati, itu adalah gambaran bahwa dia menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana membangun kesehatan itu adalah peduli sesama, peduli kepada sesama, atau peduli antara satu dengan yang lain. Tidak boleh di antara kita jemaat Tuhan itu cuek, peduli amat kamu. Tidak boleh. Kita membangun kesehatan itu, Bapak Ibu sekalian, antara satu dengan yang lain itu saling peduli. Misalnya ada sesuatu, ada kita lihat dalam saudara kita mungkin, atau teman kita jemaat Tuhan tempat ini, kita melihat aduh sepertinya mereka ini butuh doa atau butuh pertolongan. Mari kita ambil langkah apa yang harus saya lakukan, apa yang kita lakukan itu yang bisa menolong. Itu adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Nah, kita baca kita dengan Filipi 2:4 janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Orang itu sangat suka diperhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat suka. Saya percaya di sini tidak ada orang yang nggak suka diperhatikan. Misalnya pada hari ulang tahunnya misalnya, lalu ada orang yang mengucapkan, mungkin
dia sendiri bisa lupa nih hari ulang tahunnya. Tapi ada yang orang peduli, selamat ulang tahun ya. Oh, ulang tahun ya saya hari ini. Orang yang sendiri bisa lupa. Tetapi ada orang yang peduli, itu sangat menyenangkan. Amin. Betul Bapak Ibu. Saya nggak pernah lupa itu dulu. Kalau kita belum menikah kan, nggak manakah kita ingat-ingat segala ulang tahun kita mana ada. Tapi ada yang mengingat kita kan, ulang tahun hari itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa bagaimana kita membangun kesehatan kita adalah peduli satu dengan yang lain. Jangan cuek deh. Jangan cuek. Peduli satu dengan yang lain. Saling perhatian, saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Itu adalah dasar bagi kita. Tidak cuek, tidak berkata, ini anak kami enggak. Tetapi semua kita yang membangun kesehatan itu harus mempedulikan, memperhatikan satu dengan yang lain. Apalagi suami saling memperhatikan. Bahkan jemaat Tuhan saling memperhatikan. Itulah dasar bagi kita. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba saya telepon, gimana ibu kabarnya, sehat kah? Terus saya tanya, Pak Yusuf gimana ibu Pak, sehat kah? Itu kenapa? Karena hati kita peduli. Kita sangat peduli. Bagaimana keadaannya? Tapi kadang-kadang langsung kita pegang handphone, tanya gimana tulang, kabar, sehat kah? Itu bukan karena kita mengada-ada, tapi karena memang hati kita mau peduli. Jadi membangun kesehatan itu adalah peduli satu dengan yang lain. Jangan cuek. Mana engkau jatuh ya, tidak bisa. Jadi sebagai tumbuh sesama, membangun kesehatan itu kita harus peduli satu dengan yang lain. Amin. Kita mau peduli satu dengan yang lain. Amin. Jadi itu membangun kesehatan. Di gereja Tuhan itu kita mulai peduli satu dengan yang lain. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana membangun kesehatan itu dalam gereja Tuhan. Kita harus punya pemikiran dan perasaan seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5 bilang ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, hanya satu tujuan Tuhan adalah mempermuliakan, nama Allah dipermuliakan dalam dirinya. Itu tujuan Yesus datang ke dunia, supaya Allah dipermuliakan dalam dirinya. Oleh sebab itu dia rela mati, kata firman Tuhan. Dia rela disalibkan, supaya apa? Supaya kemuliaan Allah itu nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa pada saat kita punya tujuan yang sama dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya, maka saya harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Tidak boleh ada pemikiran kita, tujuan kita untuk kemuliaan diri kita sendiri. Nah, perpecahan dalam satu gereja terjadi karena masing-masing punya tujuan sendiri, masing-masing punya kehendak sendiri. Nah, tetapi dalam gereja Tuhan untuk membangun kesehatan, kita harus punya satu tujuan. Tujuan kita adalah seperti Tuhan Yesus menjadi, tujuannya adalah bagaimana Allah dipermuliakan dalam dirinya. Demikian saudara dan saya jemaat Tuhan di tempat ini. Tujuan hidup kita dipanggil Tuhan, diberi Tuhan untuk melayani Tuhan. Tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Supaya Tuhan Yesus itu dipermuliakan dalam hidup kita. Makanya kita rela memilih diri kita melayani seperti Tuhan Yesus. Kita tidak perlu disalib seperti Tuhan Yesus di kayu salib, digantung di paku kanan kita, tidak seperti itu lagi. Hanya Yesus yang berkorban mati di kayu salib bagi kita. Tapi bagian kita adalah bagaimana konsep kebenaran itu, pemikiran Tuhan itu menjadi pemikiran kita. Kita melangkah dalam kebenaran, kita melangkah dalam rencana Tuhan, kita melangkah dalam firman Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Tuhan memanggil kita, Bapak Ibu saudara, bukan hanya sekedar istri-istri, bukan. Bukan hanya saya pilih dia ini, pilih lalu, bukan. Sejak dunia, sejak kita lahir, sejak kita sebelum dibentuk, kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa dia punya rancangan, dia punya rencana yang besar atas setiap kehidupan kita secara pribadi. Jadi rancangannya itu besar dalam kehidupan kita, untuk mempermuliakan namanya,
Oleh sebab itu kalau kita punya kerinduan yang sama, tujuan yang sama bahwa supaya Yesus dipermuliakan dalam hidup saya, maka kita akan rela melakukan kebenaran. Maka kita akan rela untuk melayani Tuhan. Maka kita akan rela bekerja sama supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, dalam gereja. Jadi kita punya tujuan yang satu, mempermuliakan Yesus, Allah dipermuliakan dalam kehidupan. Maka kalau kita punya tujuan yang sama, sangat mudah menyatukan orang yang punya tujuan yang sama. Ya kan? Kalau satu ke Sungai atau satu ke Banjarmasin, tidak bisa bersama-sama, jalannya berbeda. Tapi kalau kita punya satu tujuan, Yesus Allah dipermuliakan dalam hidup kita, maka kita akan sangat mudah membangun kesatuan. Amin. Sangat mudah Bapak Ibu, kita punya tujuan yang sama. Kalau kita punya tujuan yang berbeda, kalau saya punya tujuan yang berbeda untuk kehebatan saya, supaya saya kelihatan hebat, lalu jemaat punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, nggak nyambung kita. Tapi kalau saya punya kerinduan supaya Yesus dipermuliakan dalam hidup saya, lalu Bapak Ibu saudara sekalian semua kita punya tujuan yang sama, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup saya secara pribadi, maka kita akan sama bersama-sama, sangat mudah untuk membangun kesatuan. Karena kita punya tujuan yang sama, goal yang sama, Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Yesus harus dimuliakan, Allah harus dimuliakan dalam hidup kita. Pelayanan ini Bapak Ibu, bukan hanya saya sama istri mengkoordinir saja. Mengkoordinir. Bapak Ibu semua kita yang sudah kita berikan tugas tanggung jawab dalam pelayanan ini. Semua kita itu bertanggung jawab dengan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melakukan bagian kita. Tuhan akan memperlengkapi, Dia berikan kita hikmat, Dia berikan kita pengertian, Dia tambah kapasitas kita supaya kita maju dalam pelayanan. Saya dulu Bapak Ibu sekalian, waktu pertama-tama bertobat, saya hanya membawa tas Bapak Gembala sedang kita yang sekarang. Waktu kami perjalanan misi, saya hanya bawa tas. Kalau beliau capek, saya diminta ngurut belakang beliau. Itu saja pekerjaan saya. Gak pernah waktu dibawa saya ke desa itu langsung dibawa disuruh dipuja. Gak pernah. Ikut aja, bawa tas saja. Dampingin Ken, kita mau ke desa Bangkabaung. Ikut Ken, ikut saya. Lakukan saja bagian kita. Tetapi dalam bagian saat kita itu setia dalam bagian kita, setia dalam panggilan kita, maka Tuhan akan tambahkan kapasitas kita sehingga kita juga akan mengembangkan diri supaya kita juga terus Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan lebih lagi sehingga kita juga menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Jadi kita eksis saja dalam bagian kita. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan bukan untuk saya, bukan, untuk Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Saat kita setia, saat kita melakukan menjadi bagian kita, saat kita eksis dalam tugas yang diberikan kepada kita, maka Tuhan akan tambahkan bagi kita hikmat, Dia tambahkan lebih lagi pengertian, Dia tambahkan lagi ide-ide yang baru, Dia tambahkan sehingga kita juga akan terus berkembang. Dan kita diangkat Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin. Kita lihat dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin Bapak Ibu. Itu mimpi saya, itu kerinduan saya. Jangan bilang, aduh aku ini jatuh. Itu nih. Jangan ada yang bilang. Semua kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Jangan katakan aku jatuh ini sebulan waktu itu dia bilang jatuh begitu nih. Itu waktu jatuh dia tahu. Semua kita punya potensi yang sama. Bapak Ibu, saya bilang begini. Kalau tongkat di tangan orang buta hanya sekedar menuntun dia di jalannya. Aduh, kue jalan itu supaya dia terpelencong atau tameng buang ombak. Tetapi tongkat di tangan Musa, dia bisa membelah laut. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini tergantung di tangan siapa. Jadi hidup kita ini tidak tergantung kepada siapa diri kita, tetapi siapa yang pegang hidup kita. Kalau yang pegang hidup kita itu adalah Allah, maka Dia bisa sanggup memakai kita dengan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Jadi tergantung di tangan siapa.
Siapa kita? Orang berdosa, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita ada di dalam genggaman Tuhan, kita sedang dipegang oleh Tuhan, maka di dalam tangan Tuhan itu kita dipakai menjadi alat yang luar biasa. Amin. Jadi tergantung di tangan siapa Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bilang lagi, oh aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ini orang yang lemah. Aku ini orang yang, aduh kalian aja deh. Saya mau bilang, saudara dan kita semua di tempat ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Pahlawan yang gagah perkasa, Bapak Ibu sekalian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mungkin orang-orang luar sana berkata, terai. Bagi orang itu adalah terai. Bagi kita adalah orang yang diangkat oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan. Saya terlalu percaya Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini, dalam 3 minggu ini, setiap hari saya melihat mujizat Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu. Maka saya percaya bahwa mujizat itu tidak akan pernah berhenti. Terus akan Tuhan kerjakan. Yang penting di sini adalah kapasitas hati kita. Kapasitas hidup kita. Mau mengerjakan apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang ketiga adalah bagaimana supaya kita membangun kesehatan terjadi. Kita bisa membangun kesehatan, kita punya tujuan yang sama. Amin. Tujuan kita sama, supaya Tuhan Yesus Allah kita dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita supaya hidup dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya? Berjalan dalam rencana, terus melayani Tuhan. Kerjakan tugas panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan yang ditugaskan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan karena dari saya, pemikiran saya. Bukan. Tapi semua itu Tuhan munculkan karunia-karunia. Oh, kita hanya kasih tahu aja Pak, Bapak di sini ya, Ibu di sini ya, Bapak di sini, Bapak Ibu di sini. Itu kita hanya kasih tahu aja. Itu tuh sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita, itu sudah ada. Sudah Tuhan kasih. Jadi bukan karena kita kasih lalu karunia itu muncul, bukan. Sudah ada, kita hanya kasih tahu. Artinya bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang persiapkan dalam hidup kita. Tuhan yang persiapkan dalam hidup kita. Kita hanya mengkoordinir supaya gereja Tuhan ini terus maju, bergerak untuk menuai jiwa-jiwa di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Amin. Namanya Barigas Umum Suaya, menuai jiwa-jiwa. Jadi jangan perkataan, oh kami hanya sedikit aja di gereja itu, jangan kata-kata. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan terus mengerjakan dengan perkara-perkara yang dahsyat. Kalau kita sampai ada hari ini aja Bapak Ibu, memang kami pernah berdoa, terus berdoa untuk ini, tapi tidak pernah kami bayangkan seperti ini. Tidak pernah Bapak Ibu. Memang anak-anak kami persiapkan mereka. Tapi mungkin saya pikir 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Sebulan yang lalu saya tidak pernah berpikir kita bisa ibadah seperti ini. Tidak pernah saya sampai sedikit. Cuma kami doakan Tuhan, kami rindu dan ada dalam perkembangan. Kami rindu Tuhan kirim orang-orang yang bersama-sama dengan kami untuk melayani. Kami rindu Tuhan persiapkan anak-anak kami untuk bersama-sama melayani. Itu saja yang kami doakan. Dalam gereja Tuhan perlu kita bangun yang namanya kesehatan. Amin. Dalam gereja Tuhan perlu kita bangun yang namanya kesehatan. Mengapa harus kita bangun kesehatan? Dalam Mazmur 133 ayat 1-3 bilang begini. Mengapa pentingnya kesehatan? Ternyata Bapak Ibu, dalam kesehatan itu ada berkat Tuhan di dalamnya. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala melelehkan janggut, yang melelehkan janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti gunung-gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab keselamatan Tuhan memerintahkan berkatnya kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita ukur sehati, sepakat ada dalam kesehatan, maka Alkitab mencatat Tuhan akan mencurahkan berkatnya dalam kehidupan gereja itu, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada berkat Tuhan kalau di dalamnya ada kesehatan. Amin. Bangun kesehatan itu Bapak Ibu saudara sekalian. Bangun kesehatan itu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan yang memerintahkan, siapa yang bisa halang itu Bapak Ibu sekalian? Tidak bisa. Bagian kita adalah bangun saja kesehatan.
bangun saja kesehatan satu dengan yang lain. Sehati. Maka bagian kita adalah menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dia memerintahkan. Artinya dia yang suruh itu berkat. Dia yang kirim itu berkat. Seperti orang yang menerima tiba-tiba menerima kiriman paket, bukan paket COD, tapi paket yang sudah dibayar. Nah, siapa yang mengirim? Kalau ada teman dari jauh misalnya yang membeli dan sudah dibayar. Itu artinya diperintahkan, artinya kita menerima. Tanggung jawab kita apa? Membangun yang namanya kesehatan. Dalam keluarga rumah tangga bangun kesehatan bersama dengan suami, istri, anak-anak bangun kesehatan. Dalam kerja Tuhan juga kita akan bangun kesehatan. Dan Alkitab mencatat di dalam kesehatan itu sekali lagi kesadaran Tuhan memerintahkan berkatnya. Amin. Ayat terakhir. Matius 18:19-20. Dan tadi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripada ini sepakat, sehati, sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, aku di situ ada di tengah-tengah mereka. Sepakat. Asal Petrus 3:8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara dengan benar-benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita rindu hidup kita diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah dalam keluarga, rumah tangga kita. Alkitab menyatakan bahwa Allah akan memberikan berkatnya dalam hidup kita. Satu kuncinya, bangun kesehatan. Bagaimana membangun kesehatan? Yang pertama tadi adalah merendahkan hati, merendahkan diri. Dan hal yang kedua adalah peduli satu dengan yang lain. Dan hal yang ketiga adalah biarlah kita punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, yaitu berpikir bahwa bagaimana Kristus dipermuliakan dalam hidup kita. Saat kita satu tujuan, Yesus dimuliakan dalam hidup saya, maka kita akan banget mudah untuk membangun yang namanya kesehatan. Amin. Ini Tuhan telah firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bisakah kita menyanyi lagu ini? Oh, betapa indahnya. Tapi jangan anak-anak saya ini kalau saya nyanyi lagu dangdut itu ribut mereka. Kenapa saya pikir? Apa yang salah dengan lagu dangdut? Di Alkitab tuh nggak ada dibilang jenis lagu, nggak ada. Atau nggak boleh lagu dangdut kan boleh, tapi yang nggak boleh itu kan yang di panggung, yang sampai berdengkur, yang itu yang nggak boleh. Oh, betapa indahnya. Pendek ya, kita berdiri dulu. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya, bila saudara seiman hidup dalam pesta Tuhan. Lalu apa? Lalu rapat di kepala yang tercampur kecuali seperti yang menyadari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama baik kita Tuhan atas berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi katakan. Oh, betapa indahnya. Amin. Amin. Dan betapa indahnya. Saudara seiman hidup dalam persatuan, bahu rapat di kepala dan tercampur kecurangan seperti yang punya dari Hermon mengalir bukit Sion. Bersatu hati menangkan Tuhan berkat-berkatnya kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami rindu di dalam jemaat Tuhan. Oh, beri lumbung Tuhan yang ada kesehatan di dalamnya. Bapa, bawa kami menjadi pribadi
pribadi yang belajar daripada Engkau, untuk menjadi pribadi yang rendah hati, mengasihi, menerima satu dengan yang lain, menerima keadaan, menerima satu dengan yang lain. Kiranya juga Tuhan bila kami menjadi pribadi yang peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kita biasa pribadi kami punya tujuan yang sama, bagaimana Tuhan Yesus Allah kami dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, bawa kami untuk terus hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
97.000, puji Tuhan. Itu juga daftar pengembalian persepuluhan Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Kalau saya luruskan sedikit, daftar pengembalian persepuluhan Minggu tanggal 10 Agustus 2025, yang nomor 1 dari Bapak Kaupman Taru, puji Tuhan. Nomor 2 keluarga Bapak Pendeta Kennedy, puji Tuhan, terima kasih. Ketiga NN, siapa ya NN? Yang keempat ke Bapak kami sendiri, puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Bishop, yaitu teman yang berulang tahun bulan ini, ya puji Tuhan, daftar ulang tahun bulan Agustus 2025. Nomor 1 Yosua. Tanggal 4 Agustus. Nomor 2, ini ya kita nomor 2 Bapak Kaupman Taru yang mungkin kita dalam sekretaris. Nomor 3 Yupan, tanggal 30 Agustus. Kaupman Tarung tanggal 23 Agustus. Puji Tuhan, kita sama-sama doakan yang berulang tahun bulan ini. Semoga Tuhan selalu memberkatinya. Semoga Tuhan selalu memberi umur panjang. Yang di bawah lagi satu, taburan kasih untuk pembangunan gereja dari keluarga Ibu Herti, Mama Nadia, sebesar 200.000. Puji Tuhan. Terima kasih yang telah mengasihi, yang telah memberi segala apa yang dia miliki, itu semuanya dari Tuhan. Tuhan membalaskan, Tuhan memberkatinya. Itulah warta gereja. Haleluya. Ada yang ulang tahun ya. Puji Tuhan. Saya undang ke depan dong yang ulang tahun. Ya. Bapak Yosia Putra Pardomian Kenti Peru. Pak Kaupman Taru. Yupan jalan sendiri. Yupan jalan sendiri, Yupan. Yupan, ayo jalan sendiri ke depan. Ayo mana kuenya? Kita berdoa ya.
panjang umurnya. Mana kuenya bukan tua-tua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan di bulan ini hamba-Hamba anak-anakmu berulang tahun. Secara Tuhan kami berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk umur yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan Bapak Tuhan Tarung, Tuhan terima kasih untuk umur yang Tuhan berikan baginya. Kami percaya Tuhan untuk memegang tangannya, membawa dia untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Diberkatilah hidupnya, keluarga rumah tangganya, tahun-tahun umurnya ke depan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, berkatilah Yosia juga Tuhan dalam umurnya sampai hari ini. Tuhan berkati dia masa depan pendidikannya, karunia talenta Tuhan tambahkan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur untuk Yufan yang baru tahun tanggal 32 ini. Terima kasih Tuhan untuk umur yang berikan 1 tahun baginya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan yang baru, memberkati masa depan hidupnya, berkati orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat pujian kemuliaan yang bagimu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Siapa mau ulang tahun? Yang nunggu tanggalnya. Ya nanti tunggu tanggalnya masing-masing. Jadi kita akan jadi dalam 1 bulan itu kita akan melakukan 1 kali. Jadi siapa yang dalam 1 bulan itu yang ulang tahun silakan ya kasih kue atau sederhana. Amin. Ya Tuhan, mari bagi berdiri kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka.
Diberkatilah bisnis usaha perdagangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan setiap segala sesuatu yang sedang dikerjakan oleh tangan mereka, kami berdoa tangan Tuhan yang kuat memberkati usaha dan pekerjaan mereka dengan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dan juga berkatilah anak-anak kami, masa depan dan pendidikan anak-anak kami. Semua kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan semua kami, Kau melihat Tuhan, siang hari ini, sejak kami mungkin punya pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala hal dalam hidup kami bawa itu semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami, sanggup memulihkan hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Bagi kami yang membutuhkan pekerjaan, diberikan pekerjaan dalam nama Yesus. Mungkin kami dalam mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit hari ini, kami mengalami mujizat dan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah setiap kami yang hadir hari ini, bagi yang tua, yang muda, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat batangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir berlimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumpuh-lumpuh kita diberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo.